Selanjutnya, jariyah yang kedua yang akan senantiasa menjadi ladang pahala bagi kita walaupun kita telah wafat, itu adalah anak yang soleh. Halo. Yang pertama apa tadi? Sedekah jariyah. Itu bisa berupa makanan, bisa berupa harta, bisa berupa benda untuk bangun dan sebagainya. Yang kedua adalah anak yang soleh. Anak yang soleh dan solehah ini sesungguhnya akan menjadi investasi harta yang paling hakiki umat Islam dengan seperti itu. Celengan harta tabungan yang paling berharga sesungguhnya adalah anak yang soleh dan solehah. Ketika bapak ibu punya anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, maka jenengan akan termasuk orang yang untung. Namun sebaliknya, kalau kita punya anak yang tidak pernah ibadah, maka kita akan termasuk kelompok orang yang rugi karena tidak punya tabungan yang hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sebabnya kami mengajak Bapak Ibu yang mungkin masih punya anak-anak yang usia sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah yang mungkin sekarang lagi kelas 6 ya, atau kelas 3 SMP atau MTS, maka insya Allah kami di Mambaul Ulum Margomulyo siap untuk menerima amanah dari dengan semuanya, terutama yang berkeinginan untuk monggo diaturi Bapak Ibu untuk memanfaatkan wasilah pendidikan yang ada di sana. Kebetulan kami di sana Pak Kades, Pak Yai, ada RA itu setingkat TK ya atau PAUD, kemudian MI itu juga setingkat SD, kemudian ada MTS itu sama dengan SMP, kemudian ada MA Madrasah Aliyah yang itu juga setingkat dengan SMA. Kebetulan ini juga hadir Bapak Kepala MA-nya, Bapak Tohir, ini dari Tanjung Kemune, kemudian Bapak Kepala MTS-nya Alhamdulillah juga ikut bersama kita, Bapak Muhajir Kepala MI. Nah itu Ibu yang sebelahnya Bu Kades itu juga itu malah tinggalnya di Gumawa. Di Gumawa Bu ya. Kebetulan istri saya Pak Kades. Beliau tinggalnya di BK 8 sebenarnya. Kalau saya asli Margomulyo Pak Kades. Ketemu dengan saya waktu kuliah. Kebetulan saya waktu kuliah saya pernah menjabat sebagai ketua IPMB, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kita. Kemudian ibu itu adalah anggotanya. Pernah pada acara rapat Pak Kades, ibu ini duduk di depan. Kebetulan saya yang ngisi materi. Saya lihat ketika saya menyampaikan itu karena sebagai ketua IPMB, ibu ini nulis itu Pak Kades. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini nih ya, sesungguhnya yang menjadi penyakit anak-anak remaja ini adalah makhluk yang namanya HP. Ini apa nih? Ibu-ibu, bapak-bapak sing gadah yoga ngendheng sekolah, ya Allah niku kadang angel ra karuan, dituturi nglawan dan ibadah angel dan bantu yang sepanggih susah. Karena kok asik bermain kadang boten kurun sekolah nek ora ditukoke HP
sekolah. Akhirnya wali kelasnya datang, kenapa nggak sekolah sudah seminggu? Ngambek karena pengen diberikan HP. Generasi kita kalau bertumpuk-tumpuk jumlah generasi yang asik main HP, susah belajar, maka akan menjadi generasi yang memprihatinkan di masa datang. Oleh sebab itu, salah satu kiat, bukan satu-satunya, salah satu kiat untuk menyamping itu adalah pondok pesantren. Karena di pondok pesantren tidak boleh bawa HP. Di pondok pesantren insya Allah anak-anak ibadahnya akan tekun karena dikoordinir oleh ustaz atau ustazahnya. Di pondok pesantren anak-anak akan rajin ngaji. Di pondok pesantren insya Allah sholat jamaahnya akan tertib, dan itu sekali lagi menjadi tabungan jenengan sedaya. Halo. Kalau anaknya didiamkan di rumah, maaf memang punten, tidak dipondokkan, hanya sekolah formal biasa, memang punten, kadang pengaruh lingkungan yang luar biasa dahsyat. Tuh, maka orang tua kalau nggak mau perni, nggak mau susah, nyuwun dulu prihatin bareng-bareng anaknya kita titipkan ke pondok pesantren. Mondok itu keren loh. Halo. Ini ada yang berpikir nggak mau mondok, nanti susah, makannya hanya sesendok. Mana ada makan langsung sepiring. Ketika sudah terbiasa di pondok, insya Allah itu akan menjadi kenikmatan sendiri bagi anak dan kedua orang tuanya. Maka jadi dulu ya, monggo, mari bapak ibu yang anaknya masih ngedeng-ngedengnya sekolah, ngepasi pengen sekolah, monggo dititipkan ke pondok pesantren Mangga Luru Nabu Bulu. Nek sing maju mawon boten pondok nggih saged. Karena terjangkau ternyata ibu melalui mereka, alhamdulillah akses jalannya udah bagus Pak Kades, Pak Yai. Saya teringat beberapa tahun yang lalu dari Maguria ke Persik Bersari, ya Allah, belesat mobil pulau itu tertanam separuh. Tapi dari yang kenal kali Pak Yono, dari tempat kali ibu, alhamdulillah sekarang akses jalannya sudah sangat bagus. Bagi bapak ibu yang ingin mondokkan putra putrinya, kami siap untuk mengemban amanah itu, dan di pondok kami tidak harus dengan biaya yang mahal. Dan Pak Bunten, kebetulan anak kami 4 Pak Kades, putri semua dan di pondok semua. Ini kebetulan yang baru ini ikut depan ini yang jilbab hitam kacamata ini alumni Gontor dari Rodatul Ulum Salatiga, kemudian kami kirim ke Gontor. Lumayan mahal. Kemudian anak kami yang nomor 2 di Jogja juga cuma biaya yang lumayan mahal. Nomor 3 di Taman Al-Quran Jogja juga lumayan mahal. Tapi ketika kami dirikan pondok, saya berpikir tidak perlu biaya mahal, yang penting terjangkau. Kenapa kalau dengan biaya yang sedikit saja bisa jalan, kok harus dengan biaya yang mahal? Maka kalau di pondok lain awal tahun itu kadang mencapai 5 juta, 6 juta, bahkan ada yang 10 juta. Di Mangga Ulum cukup dengan 1.500.000. Itu sudah dapat apa itu? Seragam, uang makan 1 bulan, sama uang kegiatan. Kalau di pondok lain sebulan itu 600-700, Pak. Di Mangga Ulum hanya berapa, Dok? Mbak Inaya berapa? 350. Dan 350 itu kalau dibagi 30 hari Pak Kades, dibagi 3 kali makan, ya Allah, itu paling kemana nih ketiku?
Nah, sekitar 3.000 sekali makan. Coba sekali makan 3.000 itu kalau di warung dapatnya apa itu? Ya paling bungkus nasi ya atau nasi sayur apa gitu ya. Dan alhamdulillah inilah berkahnya yuduluk sepindah malik monggo. Kemudian di pondok pesantren Nahdlatul kami itu juga mengembangkan pendidikan terpadu, maksudnya yang bernuansa pendidikan modern, juga pendidikan kitab-kitab kuning salaf. Ya. Maka tadi ada anak kami yang pidato pakai bahasa Inggris. Jenengan modern betul Pak? Betul nih. Iya. Terus ada lagi anak kami tadi yang pidato pakai bahasa Arab. Pak Kadis nyambung Pak? Nyambung ya. Ya ketika assalamualaikum, ini jawabannya waalaikumsalam pasti. Ketika Muhammad, pasti jawabannya sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian besar di antara kita ketika dengar itu opo lagu mau iyo kayak radio rusak. Untuk ada salah satu anak yang pakai bahasa Indonesia, nah yang bahasa Inggris dan bahasa Arab tadi maknanya adalah seperti bahasa Indonesia yang disampaikan oleh anak kami itu, bahwa Ramadan ini adalah sebuah keberkahan yang luar biasa. Bukti sayang Allah kepada kita adalah salah satunya adalah menghadirkan kita dengan bulan suci Ramadan. Bayangkan ketika hidup kita yang sebulan ini nggak ada bulan Ramadan, ya Allah, kita akan termasuk kelompok umat yang kuno, rugi, bangkrut. Namun karena sayang kepada kita semua, maka Allah hadirkan bulan suci Ramadan. Sebab apa? Semua amal perbuatan dilipat gandakan yang disampaikan anak. Baca Quran 1 huruf diberikan pahala 10 kebaikan atau 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngitungnya per huruf, bukannya ayat, bukan surat. Padahal Masya Allah baca bismillah baca hadis itu sudah berapa huruf. Alhamdulillahirabbil alamin itu juga sudah berapa huruf. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah itu juga sudah banyak huruf. Dan itulah yang senantiasa dilakukan oleh anak-anak para santri ini. Itu tabungan bagi mereka dan juga celengan untuk kedua orang tuanya. Jadi ketika anak-anak ini mondok sesungguhnya ia demi masa depannya sendiri dan sesungguhnya juga demi masa depan orang tua dan keluarga. Maka monggo kami tunggu ini tadi kayaknya dibagi brosur sampai diskusi, monggo ketika nanti silaturahmi nambah dulu. Pulau tunggu tadi ada sebelah sini katanya ada anak kelas 6 yang antarkan saya tadi ke sini. Monggo Mbak Mas diaturi, monggo saran-saran nyusul Mbak Naya supaya nanti akan lahir generasi-generasi unggul di desa ini yang akan mentos para yai dan para ustadz ulama semua. Begitulah pesan yang hari ini saya sampaikan untuk kita semuanya. Teriring harapan mudah-mudahan kalau dengan pinaringan sehat kinajar wilujeng sehingga saat isi bulan Ramadan ini wiwit awal sampai akhir, kemudian nanti pada saatnya kita akan menjadi orang yang fitri pada saat Idul Fitri itu. Dan barang siapa yang menunaikan Ramadan dengan ikhlas dan ketemu Idul Fitri nanti, maka pada saatnya kita akan koyok ini bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu yang dalam kondisi yang suci putih karena baru lahir dari bulan suci Ramadan. Terima kasih, mohon maaf nyuwun tambahan pangestu dumateng Pak Kadis para yai sedaya, mugi-mugi ingkang putra santri kami, santri putra, santri putri sami sehat wonten ing
istiqomah anggenipun ngudi ilmu sehingga menjadi idaman kedua orang tuanya dan masyarakat